Para anak Adam itu, manusia itu mengkonsumsi makanan dan minuman. Artinya boleh makan minum, karena dalam ayat tadi disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin Hujjatul fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin yarhamkumullah. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan terus menjaga amalan-amalan yang dipenuhi dengan ketakwaan, insyaallah kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Sidang jemaah subuh para pendengar yang dirahmati Allah, ada satu riwayat dari Ibnu Asakir yang dinukilkan oleh para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat yang ke-70 dari surah Al-Isra, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, serta kami lebihkan mereka atas kebanyakan ciptaan kami dengan kelebihan yang sangat besar. Nah, dalam menafsirkan ayat ini, para ulama menukilkan riwayat Ibnu Asakir melalui jalurnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Nabi bersabda, Innal malaikata qalu, sesungguhnya para malaikat itu berkata, Rabbana khalaqtana wa khalaqta bani Adam wa ja'altahum ya'kuluna wa yashrabuna asy-syarab wa yalbasuna ath-thiyaba wa yatazawwajuna an-nisa wa yarkabuna ad-dawwaba yanamun wa yastarihun wa lam taj'al lana min dzalika syai'a. Para malaikat mengatakan, wahai Tuhan kami, sesungguhnya
Engkau telah menciptakan kami dan menciptakan anak Adam. Dan kamu biarkan anak Adam itu, manusia itu, mengkonsumsi makanan dan minuman. Artinya boleh makan minum, karena dalam ayat tadi disebut warazaqnahum minat thayyibat. Kami berikan anugerah rizki kepada mereka dari yang baik-baik. Mereka engkau ciptakan, kami juga engkau yang menciptakan. Tapi mereka engkau berikan kelebihan dengan boleh memakan dan mengkonsumsi minuman-minuman yang segar, enak. Mereka juga memakai pakaian-pakaian yang indah, pakaian dari sutra, pakaian dari wool, ya, dari bulu-bulu binatang, baik bulu itu dari domba-domba yang tidak lebat, aubar, maupun dari aswaf, domba yang lebat bulunya, dipangkas lalu dibuat jadi pakaian. Mereka juga menikah dengan perempuan-perempuan dewasa. Mereka juga menunggang binatang-binatang ternak sebagai transportasi, dan mereka tidur serta beristirahat. Dengan bahasa kita orang Aceh, pajoh men, pajoh men, pajoh men, ya, makan, tidur, bermain. Sementara bagi kami, walam taj'al lana min dzalika syai'a, kamu tidak biarkan kami sedikit pun dari urusan ini. Kami tidak makan, kami tidak minum, kami tidak menikah, kami tidak tidur, kami tidak istirahat, kami tidak menunggang binatang ternak untuk transportasi. Enak kali mereka ini, wahai Tuhan. Ini kata malaikat. Faj'al lahum ad-dunya, ya sudahlah, silahkan jadikan dunia sebagai nikmat bagi mereka. Waj'al lana al-akhirah, tetapi akhirat nanti bolehkah engkau anugerahkan kepada kami? Dunia sudah dapat nih, udah nikmati. Akhirat nanti biar untuk para malaikat. Ini kata malaikat. Surga untuk malaikat, kenikmatan surganya untuk malaikat, menikahi para bidadari, makan dan minum, istirahat di dalam surga biar untuk kami. Kendaraan-kendaraan mewah di dalam surga, udahlah untuk kami, wahai Tuhan. Mereka sudah cukup dunia, dan itu sudah baik bagi mereka, dan itu sudah lebih. Ini dalam tanda kutip protes dalam dialog malaikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu sudah ada juga dialog ketika dulu dan ketika ini berlaku bagi kita manusia, bukan untuk Allah. Masa bagi kita ciptaan Allah tidak takluk dan tidak terkolaborasi di dalam waktu dan masa, karena masa ciptaannya. Wa huwa subhanahu wa ta'ala munazzahun wa munazzih aniz zamani wal makan. Allah maha mulia dari perjalanan
waktu dan mengisi ruang serta tempat. Karena semuanya ruang, tempat, masa itu adalah makhlukun lillahi azza wa jalla. Dia makhluk ciptaan Allah. Wa huwa subhanahu khaliquhum jami'an. Sementara Allah adalah pencipta mereka. Dulu protes sudah ada. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, ingat wahai manusia, Allah berfirman, aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Apa diprotes oleh malaikat? Dialog. Karena tidak mungkin malaikat protes berdebat dengan Allah. Ini dialog. Maka kita katakan dalam tanda kutip tadi, protes. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu sosok yang akan membuat kerusakan, menumpahkan darah? Kami bertasbih, memuliakan engkau, sudah cukup, biar kami yang mengisinya. Kalau harus ada khalifah, ya sudah cukup kami, apalagi. Allah kemudian berfirman kepada para malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Walhasil khalifah di muka bumi ini diserahkan kepada manusia. Dengan penciptaan Nabi Adam sebagai manusia pertama dan menjadi bapak bagi manusia setelahnya. Wa nahnu abna'uh wa yudda'a bi bani Adam. Kita adalah anak-anaknya dan kita dipanggil dengan sebutan keturunan Adam. Dunia sudah engkau dapat nih, kali ini protes lagi, engkau berikan kepada manusia, sekarang akhirat beri untuk kami. Apa diberikan jawaban atau tanggapan oleh Allah terhadap ucapan malaikat ini? Faqala Allah azza wa jalla, la aj'alu man khalaqtuhu biyadi wa nafakhtu fihi min ruhi kaman khalaqtuhu bikun fakana. Para malaikat, dengar ya, aku tidak akan pernah menyamakan kedudukan makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku dan kuhembuskan kepadanya ruh dari pemberianku dengan makhluk yang aku ciptakan dengan menyebut kun, lalu terjadilah. Jadi kita ini, Adam alaihissalam, diciptakan dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat. Allah tiupkan ruh dari pemberiannya, anugerah. Sehingga nanti dalam ayat lain, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ai malaikat, bila sudah kusempurnakan ciptaannya, kutiupkan kepadanya ruh dari pemberianku, hendaklah kalian sujud muliakan sosok Adam ini. Maka
fasajadal malaikatu kulluhum ajmain. Semua para malaikat seluruhnya sujud kepada Adam. Tapi protes dialog tetap ada. Ya. Dalam hadis kursi seperti ini, dalam ayat ada, kemudian di dalam hadis-hadis an-nabawi yang lain juga ada, di mana Nabi menyampaikan dialog Allah Subhanahu wa taala pada malaikat untuk memberikan jamuan yang terbaik kepada para hambanya. Tapi ingat, hamba yang memiliki iman, yang melaksanakan amalan-amalan Islam dan memiliki adab, tata krama, sopan santun, akhlak yang mulia, lagi terpuji, bernilai luhur baik dengan Allah, dengan sesama mereka. Ketika disebut dengan Allah, termasuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan Allah, dengan makhluknya para malaikat, para al-anbiya, para nabi, para utusan Allah, para aulia, wasyuhada, wassalihin, orang yang dekat, dan juga orang yang berada di sekitarnya, atau secara kemanusiaan meskipun tidak beriman, harus ada tata krama, kesopanan, adab dan akhlak, serta dengan lingkungan dan makhluk ciptaan yang lain. Pada malaikat, kepada jin pun kita harus punya adab, tata kesopanan. Dengan binatang-binatang yang kecil sekalipun, seperti Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Itu tidak malu Allah beri perumpamaan yang seumpama nyamuk atau yang lebih kecil. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Dikumpul kepada Sulaiman alaihi salam, putra Daud, salah satu dari nabi min anbiya'illah, serta rasul min rusuli Allah Subhanahu wa taala. Pasukannya dari golongan manusia, minal insi wat thairi wal jin fahum yuzaun. Dari golongan jin, dari golongan burung juga ada. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah. Singkat cerita, ini sudah beberapa kali kita sampaikan, Nabi Sulaiman dengan pasukannya memasuki sebuah lembah yang dihuni oleh para semut. Lalu Sulaiman berhenti karena ada teriakan dari seekor semut kepada koloninya untuk menempati ruang yang telah disediakan sebagai sarang mereka, supaya tidak terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Adab. Dan Sulaiman mendengar. Lalu kita pun tahu cerita ini dengan pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala antariqil wahyu, dengan jalan wahyu kepada salah satu nabi dari para nabi dan utusannya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kelebihan ini jangan disia-siakan. Islam mengajarkan adab. Coba perhatikan sampai kepada urusan buang air besar, buang air kecil. Buang air besar, buang air kecil, Islam atur. Kata Nabi, idza ataitum al-ghaita
apabila kalian hendak qada hajat, buang air besar maupun buang air kecil, fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha wa syarriqu bal asyarriqu wa gharribu. Bila kalian hendak buang air besar, air kecil, janganlah menghadap ke kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat. Adab kiblat, awwala baitin wudi'a lin-nas bi Bakkah mubarakah. Pertama sekali rumah yang dijadikan tempat ibadat bagi manusia sampai dengan hari ini. Nabi rindu, ya, sehingga fawalli wajhaka syatral masjidil haram, alihkanlah wahai Muhammad hadapanmu ke arah kiblat. Nabi di Madinah masih menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian ke, ya, selama 17 atau 16 bulan atau 18 hasba ikhtilafi ahli as-sirah, dalam perbedaan pandangan berapa ini, ada yang mengatakan 16, 17 atau 18 bulan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis ketika di Madinah. Lalu kemudian Nabi diperintahkan menghadap ke Ka'bah. Dulu waktu di Mekah Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, tapi menjadikan Ka'bah itu berada di antara beliau dengan Baitul Maqdis. Jadi ibaratnya kalau Baitul Maqdis ke arah sana, ini sebagai umpama Ka'bah, kita berdiri di sini. Jadi Ka'bahnya terhadap walaupun perintahnya kepada Baitul Maqdis. Begitu agungnya makam rumah yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail, atau oleh Nabiullah Adam, atau dalam riwayat oleh para malaikat jauh sebelum Nabiullah Adam alaihissalam. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya. Kalau kira-kira kita dihadapkan oleh seseorang ke arah kita saat dia buang hajat, kita marah enggak marah? Dia sopan enggak sopan? Dia bilang memang bandit ente itu, emang ente itu enggak bisa pakai, ada hadap, ya. Lebih biasa lagi anak muda katakan enggak ada otak. Dia belakangi kita juga demikian. Udah enggak ada otak, tambah lagi enggak ada pikiran. Dan menghadap kita, dia bilang jangan menghadap ke arah ini, dia balik. Tambah bangai lagi. Jangan menghadap, jangan membelakangi. Bagaimana juga syarriqu wa gharribu, menghadaplah ke timur ataupun ke barat. Dan ini berlaku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika berada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi kalau kita di sini tidak bisa menghadap ke timur malah membelakangi Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah, ke barat malah menghadap ke Ka'bah. Karena itu ada hal-hal yang harus dipahami secara maksud dan tujuan, bukan secara letterlech. Dan ini banyak dalam agama. Tidak boleh harus ngotot, mesti seperti ini. Jadi hadis tentang timur dan barat waktu qada hajat ini akan bertentangan kalau kita melakukan secara letterlech, secara zahir, tidak bisa dipraktekkan di sini. Jadi butuh kepada pemahaman dari maksud dan tujuan Nabi SAW berbicara atau syariat ini berbicara. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau masuk, lihat tuh, ucapkan basmalah, baca basmalah, lalu ucapkan Allahumma inni
a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Oh ya, kamu ucap, ya Allah, minta perlindungan kepada Allah. Aku berlindung kepadamu dari pengaruh, godaan, sentuhan al-khubuthi wal khaba'ith. Ditanya kepada oleh salah satu sahabat, apa makna al-khubuthi wal khaba'ith? Nabi mengatakan, adz-dzukur minal jinni wasyayatin wal inath. Ada setan, ada jin jahat, baik itu yang laki-laki maupun perempuan. Jin jahat dari laki-laki dan perempuan. Kita berlindung tuh saat buang hajat, baik hajat besar maupun hajat kecil. Kok masuk ke kamar tidak disebut minal khubuthi wal khaba'ith? Karena itu ada doa lain. Karena di tempat seperti itu syaitan laki-laki dan perempuan suka hidup, bermain. Ya. Areanya area dia, tempat-tempat yang kotor dia suka. Tempat sampah, tempat yang kotor, ada bangkai, ya. Jadi tempat yang kotor akan dihinggapi oleh mereka. Bila kita mulut punya pembicaraan kotor, maka syaitan suka di sana. Bila ada orang-orang perempuan yang kotor, maka laki-laki yang kotor juga ke situ. Tuh lihat surat An-Nur ayat 26. Al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Perempuan-perempuan jahat itu untuk laki-laki jahat. Emangnya tempat jahat tuh setan jahat tuh. Manusia pun juga demikian. Kalau ada yang berkumpul di tempat-tempat yang keji dan jahat, itu adalah dari jin syaitan yang keji dan jahat dari laki-laki maupun perempuan. Juga manusia demikian. Maka jangan suka bermain di tempat sampah. Allahumma kecuali mereka yang ditugaskan memanage sampah itu supaya terlihat kota kita bersih. Maka mereka itu lain. Karena itu begitu juga ketika kita masuk di dalam WC, kan itu masuk tempat syaitan, masuk untuk membersihkan diri. Begitu juga kita berdoa, ya, maka tidak masuk ke dalam golongan syaitan kita. Tapi kalau kita tidak berdoa, jangan-jangan kita akan diganggu oleh syaitan. Dan itu pasti, karena menurut pemahaman dari perintah untuk membaca doa ini. Waktu keluar juga demikian, adab. Manusia sudah dilebihkan sebelumnya, jangan sampai hilang kelebihan itu. Malaikat sudah protes dan dialog dengan Allah, kok mereka diberi kelebihan. Luar biasa, kalau gitu dunia untuk mereka, akhirat untuk kami. Enggak. Itu makhluk aku ciptakan dengan tanganku, aku tiupkan kepadanya ruh dari pemberianku, dan itu kelebihan. Sementara kalian kuciptakan dengan bikun fakana, hantabannya, macam-macam. Kira-kira begitu dengan bahasa kita. Jamaah yang dirahmati Allah, keluar dari WC, lihat, kita pelihara kelebihan itu. Di dalam WC tidak bisa ngomong-ngomong. Bahkan ada ulama mengatakan ketika kita bicara setelah kita mengucapkan doa, dan bicara itu sesuatu yang tidak butuh. Lain misalnya ada orang kalau dalam
pemberian contoh oleh ulama, ya, ada orang buta misalnya mau jatuh ke dalam lubang, ya, kita katakan, halo, hati-hati, itu ada lubang di depan. Itu tidak. Ketika tidak dibutuhkan, bersenda gurau, misalnya lagi dalam hadis lain nanti Nabi mengatakan begini, ya, apabila dua orang lelaki yadribani ila qada'il hajat, mau berangkat menuju, kemudian aurat mereka sudah terbuka, fala yatahaddatsani, maka janganlah kedua mereka saling menegur, saling menyapa, saling bersenda gurau, karena aurat kata. Kalau sambil mau jalan ke sana saja, yadribani, keduanya mau ke sana, apalagi ketika setelah ke sana, maka itu qiyas aulawi. Saat qada hajat pun lebih utama untuk tidak berbicara, karena sudah terbuka betul auratnya. Allahumma kecuali tadi memang dibutuhkan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, ya, menghadap tidak boleh, membelakangi tidak boleh. Tapi menghadap dengan membelakangi itu tidak di rumah kita, jangan keliru nanti, ya, di tempat terbuka. Kalau ada yang tertutup sedikit atau khusus dibuat, tidak apa-apa, kecuali itu memang sudah dekat sekali dengan Ka'bah, lam hijir Ismail atau binah hijir Ismail, itu tidak boleh, ya. Tapi kalau di rumah kita walaupun menghadap ke Ka'bah ada dinding, tidak menjadi persoalan. Ini jangan sampai gelisah nanti, rumah saya menghadap ke sana, tidak ada urusan tuh. Kalau sudah ada batas, sudah ada dinding, sudah ada tirai, sudah ada, ya, penutup, wala iskala fi, maka tidak ada hal yang perlu dipersoalkan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, keluar juga demikian. Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku al-adha, hal-hal yang buruk yang bisa menyakiti, menodai, memudaratkan, ya. Wa'afani, lalu memberikan kesehatan kepadaku, ya, kotoran baik depan belakang, ya, itu urin kalau tertahan itu bisa menjadi penyakit, perut gembung, badan membiru, oksigen tidak bisa membersihkannya. Kalau tertahan kencing harus dibuka di tempat lain, kateter namanya atau apalah, ya. Begitu juga tidak bisa buang air besar. Oh, sakitnya luar biasa. Kita pernah melihat beberapa orang yang diuji dengan sakit seperti ini, ketika akan buang air kecil di rumah sakit Zainal Abidin itu, ya, dulu itu tahun 80-an, lari-lari satu rumah sakit, lari-lari dia, berteriak-teriak karena sakit, melompat-lompat. Tapi sekarang alhamdulillah, ya, kedokteran telah berkembang, jadi ada penanganan yang lebih cemerlang. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang lainnya ada riwayat pula yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa dengan sebutan alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatah wa abqa fi quwwati wa dafa'a anni adahu. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatah, segala puji bagi Allah yang adzaqani ladzatahu, yang telah memberikan kepadaku nikmat rasa daripada makanan. Itu dhamir gaib di situ, itu kembali ke makanan. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku nikmat rasa makanan. Tidak dapat jauh kan? Waktu kita makan,
maunya nambah terus. Kalau ndak udah kembung perut ya, udah seret sekali, makan terus kita, enak. Ya. Enak. Bahagia, senang, ingat. Ya, begitu hilang rasa nikmat itu, teringat lagi kapan lagi mau pergi makan itu. Ajak lagi kawan lain, bilang lagi, begitulah rasa syukur kita ya. Di sana kita makan, enak betul masakannya. Oh, kalau hilang nikmat, semua makanan ndak ada lagi. Saat demam tuh semua makanan tidak enak karena salahnya pada mulut tuh pahit. Maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu, ladzatat ta'am atau ladzatal akli. Alhamdulillah, maha segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku nikmat makanan, nikmat makan. Wa abqa fi quwwati, dan Allah biarkan kekuatannya ada pada tubuh. Coba bayangkan ketika kita makan kita tetap lemah, tapi lihat Allah atur nih. Itulah yang diprotes oleh mereka, ya'kuluna wa yashrabun, mereka makan dan minum, bukan hanya sebatas makan dan minum yang ada dalam pikiran kita, bukan begitu, tapi makan yang minum yang memberikan power, energi bagi tubuh. Mata kita itu mengambil zat yang khusus dari makanan yang kita makan. Katakanlah kita makan tape 1 biji, dalam tape itu apa kimiawi, apa unsur yang dikandungnya. Untuk mata di sana diserap khusus, untuk telinga diserap khusus, untuk rambut diserap khusus, untuk bagian yang vital dan seterusnya. Luar biasa. Itu kalau rusak sel-sel kita dalam menyerap itu kacau itu. Maka jangan lupa terus bersyukur. Lezat tadi sebentar sudah hilang, habis itu udah hilang. Tapi kalau kekuatannya sampai 24 jam kita bisa kerja, pok tumpom kata orang di pasar, angkat. Dari mana kekuatannya? Dari makanan. Ya, wa dafa'a anni adah, dan Allah hilangkan dariku keburukannya dengan keluar dari depan belakang, pipis atau BAB, BAK, buang air besar, buang air kecil. Nikmat tuh. Kalau masih tinggal, belum lagi nanti unsur-unsur jahat ya, yang bisa memberikan sesuaian terhadap sel-sel pencernaan dan tubuh serta berbagai macam hal yang terkait dengan tubuh kita. Nah, karena itu kemuliaan ini harus hadir pada kita. Ya, harus hadir, lalu pakai itu tuntutan agama. Ya, tuntunan pakai. Orang sekarang kadang-kadang keliru berpikir ya. Ini singkat, nanti insya Allah kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Ada hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Allah paling senang kalau kita dekat kepadanya dengan yang wajib, betul. Lalu kita tambah dengan hal-hal yang sunat, sehingga Allah cinta pada kita. Lalu kita mendengar dengan pendengaran Allah, kita melihat dengan penglihatan Allah, kita berjalan dengan kaki ya, kita beraktivitas dengan tangannya. Kalau dia meminta kepadaku, sungguh, dan siapa yang memusuhinya, aku pun akan memerangi mereka. Ini hadis. Orang berpikir ini zikir, ikut tarekat, silakan, betul, tapi adab yang setiap hari itu sunat. Inilah yang membuat kita dekat dengan Allah. Mau makan, bismillah. Setelah makan, alhamdulillah. Mau ke WC, ada adabnya. Keluar rumah, ada adabnya. Pagi, petang, ada adabnya. Ini adab kalau kita lakukan. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yabsiru bih, wa yadahu wa yadil ladzi yabtishu biha, wa rijli alladzi yamshi biha. Nah, itu dia jaga ya, jaga yang baik. Insyaallah kalau kita peduli dan care terhadap ajaran agama kita, maka Allah akan buka pada kita tuntunannya.
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini kelebihan, jaga betul-betul. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا،
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل